YouTube channel Risna Tiarika with me Risna. Everybody, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan tugas akhir, yaitu berkaitan dengan bimbingan-bimbingan ya. So everybody, yang akan kita bahas tepatnya itu berkaitan dengan pertanyaan pembimbing pada saat pertama kali kita melakukan bimbingan tentang tugas akhir kita. Tentunya pertama kali pastinya kita akan bimbingan dulu terkait dengan judul, atau mungkin terkait dengan misalnya kesediaan pembimbing seperti itu, atau juga misalnya kalau sudah melewati jalur ketua jurusan misalnya ditentukan pembimbing, berarti kita akan berkonsultasi pertama kali, yaitu terkait dengan apa yang perlu dibahas terkait dengan judul yang kita ajukan, seperti itu ya. Kurang lebih kalau kita misalnya mau konsultasi pertama kali dengan pembimbing. Namun ya pribadi, pembimbing itu pastinya akan bertanya banyak hal terkait dengan ketika kita pertama berkonsultasi. Biasanya yang sering banget ditanyakan oleh pembimbing pada saat kita pertama kali itu, yang pertama adalah ya akan mempertanyakan mengapa pilih pembimbing itu sebagai pembimbing Anda, atau biasanya pembimbing akan bertanya, kenapa pilih saya sebagai pembimbingmu, seperti itu. Jadi kalau misalnya pribadi ditanya seperti ini, pribadi menjawab seperti apa tuh? Saya pribadi juga pribadi ditanya seperti ini, maka pribadi sekalian menjawablah terkait dengan yang pertama, kesesuaian Anda dengan pembimbing itu, kemudian kesesuaian judul Anda dengan keilmuan pembimbing itu, seperti itu ya. Jadi misalnya Anda ditanya, kenapa pilih saya sebagai pembimbing Anda? Saya ini keras loh, seperti itu. Misalnya pembimbingnya membuat Anda untuk ragu, seperti itu. Saya ini banyak maunya loh, seperti itu. Misalnya pembimbing Anda berbicara seperti itu untuk menguji Anda sehingga Anda ragu ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, maka pribadi sekalian hanya perlu menjawab, iya Pak, saya memilih Bapak karena saya rasa Bapak lah yang paling sesuai untuk membimbing saya, karena berkaitan dengan judul yang saya ambil itu sangat sesuai dengan background keilmuan Bapak, seperti itu. Misalnya kalau Bapak, kalau Ibu ya panggil Ibu ya pribadi. Kemudian berikutnya pembimbing juga akan bertanya terkait dengan, kamu sanggup nggak bimbingan skripsi dengan saya? Saya bertanya, saya ini banyak maunya, saya ini harus tepat waktu dan sebagainya. Jadi kalau Anda misalnya ditanya seperti itu lagi untuk menguji keraguan Anda, maka pribadi sekalian hanya perlu menjawab saya sanggup Pak, saya juga tepat waktu misalnya, saya juga siap menerima semua tekanan dari Bapak, misalnya seperti itu ya jawabannya. Tapi biasanya kalau misalnya ditanya seperti ini, pembimbing itu akan dengan senyum-senyum, hanya sekedar menguji lucu-lucuan aja, begitu ya pribadi. Kemudian berikutnya pembimbing juga pastinya akan bertanya terkait dengan judul skripsi kamu apa, terkait judul yang kamu ajukan seperti apa. Jadi tentunya ketika misalnya judul kamu apa, seperti itu, sehingga memilih saya misalnya, jadi Anda tinggal menyebutkan judul Anda, misalnya apa gitu judul Anda, bla bla bla, seperti itu. Jadi judul saya apa, bla bla bla, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, kenapa ngambil judul ini? Jadi Anda cukup menjelaskan terkait dengan ketertarikan Anda terhadap judul tersebut, terkait dengan masalahnya di lapangan, seperti itu, terkait dengan sedikit latar belakang Anda mengambil judul tersebut. Kemudian berikutnya juga pembimbing akan bertanya terkait dengan rencana penelitian Anda ke depannya seperti apa berkaitan dengan judul yang Anda ambil. Jadi Anda cukup menceritakan rencana Anda mau meneliti seperti apa. Misalnya Anda mengambil judul, sebutlah judulnya pengaruh penggunaan kontrasepsi hormonal terhadap gangguan menstruasi di wilayah A. Jadi rencana penelitiannya seperti apa? Misalnya Anda berencana dulu untuk melakukan studi lapangan, misalnya seperti itu ya, pendahuluan dulu di lapangan. Jadi turun lapangan tuh, lihat bagaimana kondisinya, benar nggak di sini bermasalah, untuk benar-benar memastikan. Kemudian berikutnya misalnya Anda akan membuat kuesioner misalnya, kemudian Anda
akan mengambil data di rumah sakit, di puskesmas atau rumah sakit misalnya, seperti itu untuk melihat penggunaan-penggunaannya, kemudian turun lapangan misalnya untuk langsung mewawancarai misalnya seperti itu, kemudian melakukan analisis data dan sebagainya. Jadi Anda menceritakan sedetail mungkin apa yang akan Anda bukan sedetail mungkin juga sih, misalnya garis besarnya apa yang Anda lakukan terkait dengan judul yang Anda pilih tersebut. Jadi dosen bertanya seperti itu untuk menguji Anda, apakah Anda tahu apa yang akan Anda kerjakan terkait dengan judul yang Anda pilih tersebut, seperti itu ya pribadi. Selanjutnya juga pembimbing pasti akan bertanya terkait dengan ketersediaan referensi. Jadi pembimbing bertanya, ada nggak referensi yang terkait dengan judul yang Anda pilih ini? Banyak nggak referensinya? Seperti itu. Jadi Anda juga akan ditanya terkait dengan referensi-referensi yang ada. Jadi sebelum Anda melakukan konsultasi terkait pertama kali terkait dengan judul Anda dan hal sebagainya, Anda usahakan memiliki backupan dulu gitu, belajar dulu, lihat dulu referensinya apa, baca-baca dulu supaya kalau ditanya banyak hal Anda bisa menjawab. Jadi Anda harus search terlebih dahulu ya terkait dengan referensi-referensi, penelitian-penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan judul yang Anda pilih, supaya kalau ditanya seperti itu Anda bisa menjawab, iya Pak, banyak, ada Pak, beberapa, seperti itu ya. Jadi Anda punya jawaban karena Anda punya data, Anda sudah melihat sebelumnya, seperti itu. Kemudian berikutnya pembimbing juga pasti akan bertanya, misalnya Anda bertanya terkait dengan ada nggak referensinya, Anda berjawab iya ada Pak, terus pasti pembimbing akan ngejar lagi nanya sudah dipelajari belum. Jadi Anda, makanya tadi saya sudah katakan bahwasanya sebelum Anda pergi konsultasi ya Anda belajar dulu guys. Kalau misalnya Anda sudah dipelajari maka Anda bilang ya sudah Pak, terkait dengan judul saya ini bla 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 bla. Jadi Anda punya jawaban begitu, seperti itu. Misalnya dikejar lagi dengan terkait dengan hal itu, misalnya apa aja, bagaimana, Anda pasti bisa menjawab. Kemudian berikutnya juga mungkin pembimbing Anda akan bertanya terkait dengan terus dari judul ini metodenya nanti akan seperti apa, hasil analisisnya seperti apa, kemudian hasil yang ke depan diharapkan seperti apa. Jadi Anda harus mempelajari terkait dengan referensi-referensi tadi supaya Anda bisa menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Jadi kalau Anda sudah mempelajari referensi-referensi atau peneliti-peneliti terdahulu, Anda sudah bisa memperkirakan metodenya seperti apa, analisisnya nanti seperti apa, kemudian hasil yang diinginkan nanti seperti apa, atau tujuannya nanti apa, bagaimana, seperti itu ya pribadi. So itulah terkait dengan pertanyaan pembimbing yang biasa pembimbing ajukan pada saat kita pertama kali melakukan bimbingan skripsi atau bimbingan tugas akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks for watching my video. Meet again in the next video and bye-bye.